Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan terlihat dari layar kaca kalian, layar HP kalian, layar laptop kalian, Bella sore hari ini sudah kedatangan tamu gitu ya, walaupun tayangnya nanti malam ya. Tayangnya nanti malam, tapi sore hari ini Bella sudah kedatangan dua teman ngopi kita. Iya, ada Kak Priscilia atau Kak Icil nih? Icil aja. Oke, Kak Icil dan ada Kak Icil dan ada Dini. Yes, kalian gak asing ya kalau mukanya di pojok situ ya. Sudah sering muncul di Good News Everywhere. Oke, kenapa Bella sore hari ini mengundang dua orang ini? Iya, dua orang ini karena ada cerita yang menarik yang pengen dibagikan gitu. Tapi sebelumnya mungkin biar lebih resmi, iya, kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian tuh siapa sih sebenarnya, gitu kan? Terus lagi kesibukannya lagi ngapain gitu? Dari Kak Icil dulu, silakan. Terima kasih. Saya Priscilia Dewi Sindiawati, tapi teman-teman biasa panggil saya Icil. Sekarang kesibukannya saya sebagai apa ya? Banyak sih. Sampai bingung apa ya? Sebagai koordinator MBI. Jadi MBI itu Mendidik Bagi Indonesia. Kemudian saya juga ikut membantu sebagai tutor di sekolah Nusantara Baru. Oke, tutor itu mungkin lebih, kalau yang awamnya guru juga gitu. Iya, guru-guru. Oke, kalau Kak Dini nih, selain Good News Everywhere. Padahal tadi mau tak sebut. Oh iya. Ya, perkenalkan, saya Dini Noviana Saputri, ya biasa dipanggil Dini. Saya anggotanya Kak Icil tadi di Mendidik Bagi Indonesia, tutor juga di Sekolah Nusantara Baru. Oke, gimana 2021 kemarin? Lancar-lancar keadaannya? Lancar ya. Oke. Random sekali. Oke, kita sudah memasuki 2022 dan ada berita menarik mengenai Mendidik Bagi Indonesia. Tapi sebelum masuk ke berita yang menarik ini, mungkin Kak Icil bisa menjelaskan dulu sebenarnya Mendidik Bagi Indonesia itu apa sih? Karena kan untuk orang mungkin nggak semua orang tahu gitu. Silakan. Jadi MBI atau Mendidik Bagi Indonesia itu sebenarnya udah lama sekali ada, Kak Bella. Jadi udah dari tahun 2013. Tapi waktu itu memang cuma lahir namanya aja. Jadi belum ada orang-orang yang benar-benar stay full time untuk mengerjakan MBI. Nah, saya sendiri baru masuk ke MBI atau Mendidik Bagi Indonesia ini baru tahun 2019. 2019. Jadi lulus kuliah langsung jadi full timer di Mendidik Bagi Indonesia. Nah, MBI itu apa sih? MBI itu adalah salah satu divisi dalam yayasan. Jadi yayasan kami namanya Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri. Nah, di yayasan itu kan ada banyak bidangnya, ada kerohanian, ada sosial, ada kesehatan, olahraga. Nah, salah satunya itu adalah pendidikan. Nah, yang dikerjakan MBI itu apa aja? Yang dikerjakan MBI selama ini adalah kami ada yang namanya rumah belajar. Rumah belajar itu adalah bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di desa-desa kayak gitu. Nah, dari tahun 2019 sebenarnya udah ada 4 rumah belajar, cuma karena kemarin pandemi sempat kita vakum, akhirnya tahun ini kami buka lagi di 2 tempat di Solo terutama. Bulan Februari nanti rencana akan buka di Jogja. Jadi ini ada teman-teman yang bergerak di Jogja juga kayak gitu. Terus yang kedua kami juga mengerjakan sekolah kejar paket anugerah. Ini sekali diceritakan sejarahnya atau bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kejar paket anugerah itu sebenarnya juga udah lama juga, dari tahun 2013. Jadi awalnya itu adalah ada salah satu teman yang orang tuanya itu punya hati untuk pendidikan seperti itu. Nah, dia melihat tetangga-tetangganya di desa itu mereka itu banyak orang-orang yang putus sekolah seperti itu. Makanya sebenarnya belum ada lembaganya, kejar paket anugerah namanya kan. Sebenarnya belum ada lembaganya, tapi karena ada banyak orang yang tertarik dan mendaftar, akhirnya kita dibuatkanlah kelas sama ibu ini. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu ada beberapa teman yang melanjutkan ceritanya karena ibunya kan sudah mulai sudah mengerjakan banyak hal, jadi dilimpahkan kepada kami MBI dan akhirnya ya udah jalan sampai sekarang. Seperti itu. Kalau dari sisinya Kak Dini nih, bergabung di Mendidik Bagi Indonesia itu dari kapan awalnya? Ceritanya gimana? Kalau saya sendiri itu 2018 ya, itu
waktu saya mulai tersentuh ya untuk bergabung di Mendidik Bagi Indonesia. Pertamanya saya juga nggak tahu sih Mendidik Bagi Indonesia itu seperti apa gitu ya. Waktu itu cuma gara-gara ada ini loh, bencana loh ya. Ternyata ada bencana tapi ternyata bisa juga jadi berkat gitu loh. Waktu itu ada Lombok ada gempa, terus kemudian saya dan beberapa orang, ya itu pertama kali sih ya kalau buat aku itu ke sana gitu. Kami mengerjakan sekolah darurat di sana gitu. Nah, mulai dari situ mulai untuk berkerinduan untuk terus mengajar kayak gitu. Nah, kemudian api itu yang dibawa ke semangat itu yang dibawa ke Solo begitu loh. Nah, dari situ ya saya baru ngerti kalau ternyata ini namanya Mendidik Bagi Indonesia ya gitu. Terus ternyata ada rumah belajar juga kayak gitu-gitu sih. Jadi ya begitulah. Oke, jadi memang basically kalian berdua itu memang ada apa ya, basic sebagai guru gitu ya, memang sekolah di sana gitu ya. Dan tiba-tiba terpanggil untuk full time di Mendidik Bagi Indonesia. Ini nggak jadi ding. Aku mau tanya tapi nanti aja. Oke, tadi kan Kak Icil sudah menyebutkan ada rumah belajar dan juga kejar paket gitu ya. Mungkin nanti yang rumah belajar di segmen berikutnya pengen tak tanya-tanyain lagi, tapi aku pengen tanya dulu yang kejar paketnya nih. Iya. Itu yang sudah mengikuti yang terakhir diadain itu kapan sih, Mbak? Kejar paket itu kan program yang sudah berjalan. Jadi setiap tahun kami, puji Tuhannya setiap tahun kami selalu mendapatkan murid kayak gitu. Berarti dari 2013 itu? Betul. Nggak berhenti sama sekali? Ya, tidak berhenti sampai sekarang. Kalau yang RB kan rumah belajar kan sempat vakum. Ya. Oh, kalau yang karena kan kejar paket itu kan sekolah non formal, jadi memang sudah lembaga resmi dan ya terus berjalan seperti itu. Oke. Kalau yang terakhir itu dilaksanakannya kapan? Kemarin? Kebetulan kan kemarin karena COVID itu sebenarnya ada, cuma kan tidak ada, bukan ada tapi tidak ada gitu ya. Tapi maksudnya pembelajaran tatap muka itu nggak ada, jadi pembelajarannya online. Tapi kami tetap keep in touch sama murid-murid kami kayak gitu. Bahkan di tahun kemarin, Desember kemarin kan kami juga mengadakan wisuda buat anak-anak itu kan. Iya. Bukan anak-anak sih sebenarnya karena murid kami lah ya. Betul. Karena murid kami luar biasa sih. Luar biasanya gimana? Karena kan kalau kejar paket itu, jadi kejar paket itu adalah sekolah kesetaraan. Artinya adalah ada orang-orang yang kurang beruntung, yang mungkin belum pernah merasakan sekolah formal, mereka yang putus sekolah, mereka yang tiba-tiba ketika menjalani sekolah formal itu di tengah jalan itu terkena masalah atau apa gitu kan. Akhirnya mereka tidak berkesempatan untuk melanjutkan sekolah formal. Nah, sekolah kejar paket ini atau sekarang itu lebih kerennya disebut sekolah non formal. Itu jadi alternatif buat teman-teman atau masyarakat yang putus sekolah tadi untuk melanjutkan sekolah. Iya, dapat ijazah juga ya. Betul. Oke. Itu terakhir muridnya yang di wisuda kemarin itu ada berapa totalnya? Kemarin ada berapa ya? 26. 26. Oh, wow. Itu di wisuda semua ya berarti. Betul. Puji Tuhan. Itu dari, kalau boleh tahu, kalangannya dari umur berapa, range umurnya? Dari berapa sampai berapa gitu? Banyak ya, kami nggak bisa mengatakan dari berapa sampai berapa karena memang ini latar belakangnya benar-benar random banget gitu loh. Mulai kalau yang kemarin itu kebetulan orang dewasa begitu ya. Nah, kalau yang tahun ini yang masuk ini itu malah bahkan ada yang anak-anak juga kayak gitu. Jadi dalam satu kelas gitu bisa anak-anak barengan sama bapak-bapak gitu, sekolah bareng gitu. Jadi benar-benar random banget gitu. Nah, kejar paketnya itu ada kan, sepengetahuanku ya, itu ada paket apa sih, ada paket-paket gitu kan, ada yang buat SD, SMP, SMA gitu kan. Itu kalau dari MBI semuanya berarti? Semuanya. Kami ada program paket A, paket B, paket C. Aduh, ketahuan agak. Kalau untuk setara SD itu paket A, kemudian setara SMP paket B, setara SMA itu paket C. Oke, berarti kemarin yang di wisuda juga semua SD, paket SMP, A, B, C. Dan ada cerita menarik yang aku denger nih, itu ada salah satu murid yang setelah menerima ijazah itu pengen melanjutkan ke kuliah. Itu bener gak? Betul. Itu gimana sih ceritanya awalnya? Jadi sebenarnya karena tadi kan dijelasin sama Kak Dini itu kan murid kami itu latar belakang usianya itu benar-benar random banget kan. Ada yang benar-benar masih kecil, ada yang udah sampai udah umur yang
ya 50-an tahun ke atas mungkin udah ada gitu kan ada. Nah kemarin itu kebetulan beberapa juga ada yang usia remaja, artinya memang usia sekolah itu ya dia sekolah di kejar paket. Misal lulusan SMA itu rentang 17-18 tahun. Nah kebetulan murid kami juga ada yang usia segitu. Sebenarnya awalnya mungkin mereka takut ya, artinya kadang-kadang kan sekolah kejar paket itu dipandang sebelah mata sama masyarakat karena dipikirnya wah ini sekolah kan nggak terlalu beneran. Kalau sekolah formal kan jelas jam 7, jam 3 itu sekolah, tapi kalau kejar paket tuh nggak kelihatan gitu kan. Makanya banyak orang tuh merasa bahwa kalau sekolah kejar paket tuh emang bisa nggak sih melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ternyata kita buktikan dan memang sekarang bahkan muridnya kami itu udah bisa mendaftar sebelum wisuda ya. Jadi karena cuma berbekal sama surat keterangan lulus, keterangan lulus SKL. Kalau di sini SKL. SKL itu berbekal berbekal itu bisa daftar, bahkan udah running sebelum wisuda aja sudah mulai kuliah gitu. Wow, itu menarik sih. Kalau boleh tahu itu latar belakang dari muridnya itu apa? Maksudnya apakah dia punya pekerjaan sampingan kah atau seperti apa, atau di keluarganya seperti apa gitu? Kalau boleh tahu ya. Kalau yang saya tahu kebetulan itu adalah istri dari teman saya. Oke. Jadi kalau yang saya tahu ya selesai SMP sebenarnya tidak terjadi apa-apa ya. Namun memilih untuk berhenti dan kemudian melanjutkan menikah. Kemudian melanjutkan ke kejar paket. Seperti itu. Jadi memang masih usia. Berarti sebenarnya kalau kita boleh bicarakan, pendidikan itu nggak mengenal usia ya. Iya kan, karena maksudnya dari umur yang paling kecil sampai 50, 60, 70, kalau masih hidup 80 tahun dan sebagainya masih bisa belajar kalau memang ada tenaga dan usahanya gitu loh. Jadi buat sobat BMTV dimanapun kalian berada, sebenarnya ini membuka mata kita juga bahwa pendidikan itu tidak sesempit itu gitu. Kalian juga mungkin nggak harus di sekolah formal, kalian bisa sekolah di non formal, kalian bisa sekolah di mana aja gitu, yang penting belajar gitu loh. Nah, aku pengen tanya nih, suka duka kalian berdua ketika berjalan atau mungkin membangun ini, atau bisa dibilang mengerjakan rumah belajar, mengerjakan kejar paket ini, pasti kan ada yang suka dukanya karena melewati setiap proses kan. Nah itu gimana? Apa aja suka dukanya, mungkin kalian bisa cerita. Dari siapa dulu? Terserah guys. Siapa dulu? Vincent dulu boleh. Siapa dulu? Ya, Oke. Kalau bicara soal suka duka, sebenarnya setiap hari itu selalu ada cerita gitu kan. Terlebih dari suka duka yang kita alami selama proses itu, sebenarnya ada cerita yang lebih bikin mengapa kami itu menganggap bahwa duka itu bukan suatu hal yang terlalu urgent dalam kami mengerjakan kejar paket ini. Karena kalau ngomongin tentang duka itu pasti ada banyak sekali ya, terutama karena aku sama Dini itu sebenarnya bukan basic pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan non formal itu ada sendiri Kak, jadi beda banget sama sistem pendidikan formal. Sedangkan aku sendiri dulu S1-nya itu sarjananya itu adalah PGSD dan Dini adalah bahasa Jawa. Dan kami itu benar-benar sekolah formal gitu loh. Artinya kami harus mau nggak mau terceburlah ke sekolah non formal ini. Itu kan suatu hal yang baru buat kami. Itu adalah yang paling sukanya adalah setiap hari itu jadi momen buat kami belajar kayak gitu. Karena kalau sekolah formal aku misal PGSD ngajar anak-anak SD, ya pasti tidak ada rintangan yang terlalu berarti gitu kan. Tapi ketika ada di kejar paket itu, sukanya kami adalah kami setiap tahun itu selalu ada cerita gitu loh. Kayak misalnya dulu kami punya murid kejar paket C, rumahnya itu, ini kalau aku sebutin kira-kira tahu nggak? Maksudnya nggak apa-apa ya. Maksudnya rumahnya itu di daerah Ngawok. Tahu nggak? Tahu nggak Permisa? Tahu ya? Di daerah Ngawok ya. Suatu daerah yang namanya Ngawok. Nah, sekolah kami itu di daerah Mojosongo. Nah, Ngawok sama Mojosongo itu jaraknya berapa kilo ya? Jauh pokoknya itu jauh dari ya pokoknya itu jauh banget gitu kan. Tapi bapaknya ini tuh kejar paket C, dia sudah berusia, dia sudah berkeluarga, punya anak. Sebenarnya dia punya motor, tapi motornya itu dia pilih untuk
sekolah anaknya, dan dia lebih suka naik sepeda dari Ngawok ke mana itu namanya Mojosongo itu. Dan itu membuat kami para guru itu yang kadang-kadang sebenarnya kami punya duka juga, karena ketika kami membuka kelas itu misal murid kami ada 25 paket C, tapi ternyata ketika kami jauh-jauh datang ke kelas itu yang datang mungkin cuma tidak ada separuhnya, mungkin cuma 10 atau berapa gitu, karena kan murid kami yang tadi saya katakan mereka kerja, mereka ada yang sudah berkeluarga dan sebagainya, jadi tidak bisa setiap hari datang ke sekolah. Tapi di balik itu kadang-kadang kami merasa wah ini kadang-kadang kami mengerjakan itu sebenarnya ada gunanya nggak sih, kami itu sia-sia nggak sih ngajar, padahal murid kami segini tapi yang datang bahkan kadang cuma 3, 4, 5 bisa dihitung jari gitu loh. Tapi bapak ini yang setiap hari dia datang dari Ngawok ke Mojosongo itu yang jadi sukacita kami. Dan ternyata memang walaupun sekecil apapun dampak yang kami berikan buat masyarakat tetap ada artinya gitu loh, buat masyarakat kayak gitu. Itu juga jadi pengalaman menarik sih menurutku ya. Itu luar biasa. Ada lagi nggak sih Kak Icil? Mungkin biar keluar semua nih. Mungkin Kak Dini dulu sambil aku inget-inget apa ya. Kak Dini dulu deh. Suka dukanya atau mungkin ada pengalaman menarik yang bisa dibagikan. Kalau aku apa ya? Kalau ngomongin duka ya pasti ada ya, tapi ya kayak yang dibilang sama Kak Icil tadi, kayak semua itu benar-benar kayak berasa hilang ketika benar-benar kerasa banget banget tuh waktu kemarin wisuda itu. Jadi kan kalau biasa kita wisuda itu kan ini ya balik toga apa gitu ya. Nah itu kan kemarin kita nggak pakai toga, kita cuma maju terus kemudian dikasih ijazah kayak gitu. Nah kemudian di situ tuh ada yang pertama istrinya dulu maju, terus kemudian suaminya maju kayak gitu, dan mereka masih usia sekitar gitu, kayak lebih muda ya malahan ya. Itu tuh aku berasa benar-benar kayak dia yang wisuda, aku yang nangis gitu karena benar-benar terenyuh banget gitu loh, karena ternyata tuh memang pendidikan tuh nggak tidak harus terputus karena satu hal masalah gitu loh. Mereka harus tetap berani bermimpi, tetap berani untuk mengejar cita-cita mereka, bahkan tetap berani sekolah, tetap berani belajar kayak gitu loh. Dan di situ tuh aku kayak merasakan dari semua duka nih ternyata nggak ada rasanya gitu loh, ketika melihat mereka maju satu persatu tuh rasanya ada bapak-bapak maju, terus kemudian ada ibu-ibu maju, itu wow amazing banget gitu loh, rasanya kayak aduh bisa gitu loh. Ini benar-benar sukacita yang benar-benar nggak terkatakan kayak gitu, karena melihat mereka itu benar-benar kita sendiri jadi sukacita lebih kayak gitu, karena melihat orang-orang yang mungkin dulu sudah kayak kalau kita tahu ya, kalau semisal putus sekolah karena mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya, biasanya orang terus mulai kayak pesimis, kemudian nggak berani untuk hidupnya jadi berantakan bahkan kayak gitu, mungkin ada yang cerai dan lain sebagainya kayak gitu loh. Tapi lewat ini tuh kita tetap melihat oh ternyata ada 1-2 orang tuh yang tetap mau menjaga hidupnya gitu, meskipun kita tahu ini kesalahan dia tuh emang nggak bisa diulang, nggak bisa diperbaikin gitu karena udah lanjut gitu loh. Tapi ternyata di situ dia masih mau mempertahankan hidupnya kayak gitu, bahkan mau belajar lagi, mulai sesimpel mereka mau belajar lagi dan mulai bermimpi lagi tuh benar-benar jadi satu motivasi yang kuat kayak gitu buat kita. Ya udah nggak usah melihat yang duka-duka ya, emang semuanya pasti ada dukanya. Ya. Oke, ada satu pertanyaan yang menarik yang muncul di otak saya. Seberapa besar arti pendidikan buat kalian berdua? Mbak Icil dulu. Pendidikan. Iya. Dari tadi kita ngomong itu tiba-tiba dalam hati itu terlintas tentang pendidikan sepanjang hayat. Itu dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro, dan beliau juga mengatakan bahwa belajar itu tidak harus di tempat yang khusus untuk tempat belajar. Kita bisa belajar dimanapun, bisa belajar kapanpun dan dengan siapapun kayak gitu kan. Bahkan ketika ngomong tentang pendidikan itu sebenarnya selama ini yang saya taruh dalam hati saya itu bukan saya itu menggurui teman-teman yang saya ketemu di rumah belajar, saya ketemu di kejar paket dan sebagainya, tapi kita itu sama-sama belajar kayak gitu. Dan pelajaran itu bukan melulu tentang geografi, tentang ekonomi, tentang apapun. Justru yang paling penting dari sebuah pendidikan itu malah apa yang bisa kita nilai, apa yang bisa kita hidupi dalam kehidupan ini, dan kita itu bisa tularkan untuk masyarakat. Itu yang sebenarnya susah.
Kalau sebenarnya ngajarin anak-anak untuk bisa matematika, bisa IPS itu sebenarnya bukan hal yang sulit gitu loh, tapi bagaimana kualitas hidupnya, nilai-nilainya, karakternya itu bisa berguna buat orang lain kayak gitu. Aku sendiri juga belajar dari murid-murid, aku juga belajar dari banyak hal gitu. Kalau Mbak Dini nih? Iya, kalau aku pendidikan tuh ya penting banget ya bagi sebuah bangsa kayak gitu. Dan juga ya sama sih sebenarnya kayak Kak Icil tadi, pendidikan yang menurut aku ya itu tidak hanya tentang satu materi, dua materi, tapi ya hidup mereka kayak gitu. Seperti tadi kalau kita lihat ada orang yang wisuda terus kemudian kita sampai tersentuh seperti itu, sebenarnya bukan tentang matematikanya atau nilainya berapa kayak gitu, tapi ada satu di dalam hidupnya yang mulai dirubah kayak gitu loh, pikirannya mulai terbuka dan lain sebagainya, dan dia tetap mempunyai semangat untuk hidup dan lain sebagainya. Nah itu menurut aku pendidikan tuh sejauh itu gitu. Jadi kalau boleh dikata ya pendidikan tuh ya semuanya, nggak melulu tentang materi-materi, nggak melulu tentang apa ya, kita datang ke satu tempat dan lain sebagainya, tapi ya mencakup hidup seseorang di situ kayak gitu loh, sampai terjadi satu perubahan-perubahan yang tentunya mengarah ke yang lebih baik ya, lebih dewasa dan lain sebagainya. Oke, ini aku ada yang menarik juga sih. Maaf ya. Ini pertanyaan yang timbul dari hati, kan tadi otak sih. Gini, kalau dikejar paket itu kan, kalau kita mengenal bahwa pendidikan itu juga ada pendidikan karakter juga, gitu kan. Dan kayaknya pendidikan Indonesia juga baru mengejar itu. Nah, kalau dikejar paket ini ada penyampaian khusus tentang pendidikan karakter atau gimana gitu nggak? Nah itu sebenarnya yang kami sayangkan. Jadi karena kami juga baru menyelami kan dunia kejar paket itu seperti apa. Yang justru yang bikin tadi, kalau pertanyaan tentang duka itu, sebenarnya yang bikin duka itu malah sistem pembelajarannya, yang sebenarnya kami tidak bisa ngapa-ngapain kan, selain cuma bisa ya kami kerjakan bagian kami, ngajar, berhubungan dengan murid kami, menaruh perhatian kami ke murid kami. Tapi kalau masalah sistem pembelajaran seperti itu sebenarnya ini mungkin kalau karena sistem itu kan sebenarnya, kalau kita ngomong sistem itu suatu hal yang sudah terbentuk dan susah dirubah. Ada juga sistem yang sebenarnya itu salah, tetapi karena sudah menjadi sistem, makanya dianggap benar oleh masyarakat. Nah, jadi kebanyakan sekolah-sekolah non formal itu mengambil celahnya di situ. Jadi celahnya di sekolah yang aku tahu tentang sistem sekolah kejar paket itu justru malah lemah di dalam pembelajaran pendidikan karakter itu. Oke, berarti memang belum belum detail, belum bisa dalam ke sana gitu ya, karena memang mengejar materi dan sebagainya, lebih fokus ke sana gitu ya. Nah, kalau kita move ke rumah belajar. Ya, kita move ke rumah belajar. Biasanya kegiatan yang dilakukan di rumah belajar itu seperti apa? Rumah belajar? Iya. Iya Kak Icil. Soalnya tiba-tiba kebesit pengen ngomong sesuatu tentang kejar paket. Iya, boleh. Ada yang mau disampaikan lagi nggak yang tentang kejar paket sebelum kita move ke rumah belajar? Ya, ini kan mumpung ini kita ada di media dan mungkin banyak teman-teman yang melihat juga. Jadi sekolah kejar paket itu sebenarnya begini. Sekolah kejar paket itu kan jadi motivasi murid-murid yang datang belajar itu enggak sepenuhnya mereka itu pengen belajar. Ada yang karena tuntutan kerja, kamu harus punya ijazah ini kalau mau naik pangkat dan lain sebagainya. Ada juga yang karena tuntutan ya tadi, mau nggak mau tuntutan, kebanyakan sih tuntutan pekerjaan. Kalau tidak dituntut pekerjaan, mereka nggak akan pernah mau. Bukan nggak akan pernah mau. Ada sebagian orang yang nggak mungkin gitu loh, itu mustahil mereka daftar sekolah lagi. Tapi ada juga yang mereka tuh benar-benar dari hati pengen belajar. Tapi kebanyakan mayoritas di lapangan itu banyak yang karena tuntutan pekerjaan. Nah, bukan ada banyak sekali, menurut yang saya tahu juga ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan, menyalahgunakan momen ini. Jadi bukan pembelajarannya yang penting, tetapi ijazahnya yang penting. Makanya akhirnya ada yang namanya praktek jual beli
ijazah kosong yang ditulis sendiri. Nah sebenarnya kami masuk sistem itu sebenarnya itu jadi duka juga buat kami juga menangis buat sistem ini, karena kalau mementingkan itu kan kepentingan uang ya, kita juga karena yang pihak murid butuh ijazah, pihak sekolah butuh uang, ya akhirnya jadilah kerjasama yang sebenarnya itu salah tapi menjadi kebenaran yang dipaksakan gitu kan. Nah kami juga sebenarnya kejar paket kami pengennya mengarah ke situ, jadi bukan hanya sekedar kami merubah anak didik kami, warga belajar kami, tapi sebenarnya kami juga pengen rindu ada satu perubahan yang sebenarnya mungkin mustahil ya bagi kita, apalagi lihat kita badan kita kecil-kecil kayak gini, mungkin nggak ada orang yang percaya kita pintar. Tapi kita pengen punya, sebenarnya kerinduan kami terbesar kami itu adalah merubah apa yang sistem yang sebenarnya itu salah itu tadi. Supaya masyarakat itu percaya sama pendidikan. Iya, karena kadang orang itu mindsetnya ya udah saya penting dapat ijazah. Itu tadi loh, itu yang menyempitkan pikiran bahwa ada yang lebih penting dari itu sebenarnya. Ya betul. Itu menarik sih ya. Semoga Sun bisa merubah sistem, karena kan sistem pendidikan di Indonesia itu kan tiap beberapa tahun itu berubah. Kurikulumnya berubah, apanya berubah, dan itu kayak masih mencari-cari terus gitu loh. Mana yang benar, mana yang itu kan kadang bikin anak didiknya juga pusing, bikin gurunya juga pusing, dan ujung-ujungnya ngarahnya kemana kan kita nggak tahu ya kan? Itu makanya semoga lebih banyak orang lagi yang rindu bisa dibilang pendidikan di bangsa ini itu lebih baik lagi gitu loh, mengutamakan kepentingan masa depan anak-anak bangsa, bukan mementingkan kepentingan yang lain. Itu sih, semoga ini juga bisa jadi doa kita sama-sama sore hari ini. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Oke. Aduh, kita bicara soal pendidikan. Mbak Icil tadi juga mengatakan ada rumah belajar gitu ya. Rumah belajar yang digratiskan untuk anak-anak. Aku pengen tanya, kenapa gratis dulu? Kenapa gratis? Kan ada bimbingan belajar yang memasang uang ya, apa ya bahasa ini ya, ya itulah, nggak gratis gitu kan. Kenapa MBI ini menggratiskan rumah belajar untuk anak-anak belajar? Kenapa? Alasannya? Iya, alasannya. Yang pertama adalah kenapa harus bayar? Oh iya. Oke, baiklah. Yang pertama adalah kenapa harus bayar kalau bisa gratis gitu kan. Yang kedua adalah karena MBI itu basically adalah sosial. Jadi kami memang bergerak di sosial, bagaimana caranya kami membantu masyarakat gitu kan. Sebenarnya kalau bicara tentang kejar paket itu tadi, sebenarnya kami juga sosial sih, karena kami memang nggak ambil keuntungan untuk dari kejar paket itu, semuanya memang kami kembalikan untuk dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Rumah belajar juga sama, kami pengennya membantu. Nah tadi Mbak Bella sempat katakan bahwa gimana sih pendapatnya tentang pendidikan karakter. Nah ini kami dari rumah belajar ini sebenarnya kami masuknya lewat situ, lewat rumah belajar itu gitu. Oke. Berarti ini kita ngomongin teknis dulu sih. Berarti guru-guru yang ada di rumah belajar, yang ada di kejar paket itu volunteer atau seperti apa? Kalau kejar paket semi volunteer. Semi volunteer ya, karena kami cuma bisa memberi tutor kami itu uang transport dan selebihnya tidak ada keuntungan apapun gitu kan. Tapi kalau rumah belajar semuanya full volunteer. Ada berapa totalnya untuk saat ini? Untuk saat ini kemarin kami kumpul itu sambil ada yang izin itu sekitar 15 mahasiswa. Wow. Jadi rumah belajar itu kami lebih menjangkau mahasiswa. Menarik. Kenapa gratis? Berarti kenapa harus bayar gitu ya? Sudah dijawab gitu kan. Selanjutnya pertanyaannya aku sambil mikir nih. Rumah belajar itu berarti menjangkaunya anak-anak aja atau anak-anak dari SD, SMP atau dari belum sekolah sampai kelas 6 SD. Kenapa begitu? Coba tanya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Jadi kenapa begitu ya? Jadi anak-anak itu adalah kemarin diajarin anak-anak itu sebenarnya bukan objek, anak-anak itu partner. Wow, menarik.
partner kita untuk mengerjakan pendidikan. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena anak-anak itu adalah masa-masa emas di mana mereka itu apa ya? Paling gampang untuk dibentuk gitu loh karakternya, nilai-nilai yang pengen dihidupi itu kita bisa bentuk. Nah, goalsnya sebenarnya, tujuan utama rumah belajar itu sebenarnya kita didik anak-anak yang masih TK 0 tadi sampai mereka SD, kelas 6 SD untuk apa? Nanti SMP mereka lulus dari SD itu mereka bisa ngajarin adik-adiknya balik gitu. Jadi rumah belajar mereka lulus kelas 6 SD bukan berarti nggak boleh ikut rumah belajar, bukan, justru mereka malah yang saling ngajari adik-adiknya yang lain kayak gitu, bahkan sampai mereka SMA sampai mereka kuliah. Makanya kita tanamkan fondasi untuk saling mengerti arti penting pendidikan itu justru yang paling utama, arti penting belajar. Tagline kami kan gemar belajar. Oh iya. Ya, jadi supaya anak-anak itu belajar itu bukan karena dipaksa, bukan kalau maaf ya pemerintah. Enggak apa-apa. Ya, kalau pemerintah itu kan tagline-nya itu kan wajib belajar 9 tahun. Tapi kalau kami gemar belajar supaya belajar itu bukan sebagai kewajiban. Kalau kewajiban kan kadang-kadang kita enggak mau, tapi karena wajib jadi harus. Ya, kayak ada paksaan. Betul. Gitu ya. Tapi kalau gemar belajar keluar dari hati. Ini karena aku butuh, aku harus belajar. Aku pengen belajar dari dalam diri hatinya anak-anak sendiri. Nah, kalau anak-anak sudah gemar belajar itu sudah kita itu sebarin virus namanya. Virus gemar belajar. Virusnya kalau udah loncat sana loncat sini sudah apa itu namanya bahasanya? Nemplok. Bukan. Kalau sudah menyebar itu loh namanya apa? Ya menyebar. Ya, apa itu. Saya aku nggak tahu. Oh iya. Itu pokoknya apa ya. Apa gitu ya. Virusnya itu yang semakin besar itu loh apa namanya? Apa ya? Ya Itulah bang. Membelah diri. Ya. Apa gitu pokoknya ya. Ke dalam kehidupan anak-anak mereka jadi bisa menularkan itu ke orang lain, ke teman-temannya, ke adik-adiknya kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama sekolah rumah belajar itu. Oke. Tadi di awal Mbak Ijil itu mengatakan anak-anak itu bukan objek. Apakah selama ini anak-anak itu di dalam dunia pendidikan dijadikan objek? Kalau iya, itu seperti apa contohnya? Supaya aku pengen tahu juga sih sebenarnya keadaan pendidikan sekarang tuh gimana gitu. Boleh Mbak Dini atau Mbak Ijil? Karena satunya yang keluar dari saya. Jadi Mbak Ijil. Iya, kalau ngomong tentang itu sebenarnya aku nggak berani ngomong banyak, sedikit, mayoritas dan lain sebagainya karena tidak ada data yang bisa membantu pernyataan saya. Tapi mungkin ada juga mayoritas, saya juga pernah terjun langsung di dunia pendidikan formal itu. Jadi anak-anak itu jadi sebagai subjek belajar. Jadi mereka yang dituntut untuk bisa ini, kalau nggak tahu gurunya nggak introspeksi tapi nyalain siswanya, padahal kita nggak pernah ngerti sebenarnya jangan-jangan cara kita yang ngajar yang salah gitu kan. Makanya anak-anak itu sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa. Kalau teorinya siapa itu aku lupa. Anak itu lahir itu sebagai kertas putih. Iya. Ya, jadi kalau bagaimana kehidupan anak-anak itu ditentukan dari lingkungannya. Nah, sebenarnya kan mereka bukan sepenuhnya sebenarnya belum ngerti apa-apa. Nah, kadang-kadang guru itu menganggap mereka itu kamu tuh harus bisa gini. Kalau anak fenomena itu banyak banget sih sebenarnya. Jadi kayak misal anak nggak bisa matematika, akhirnya dibilang bodoh sama gurunya. Padahal kan dia punya bakat di tempat yang lain. Jadi kadang-kadang guru itu memukul rata semua anak itu harus sama. Gitu loh. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu. Anak itu pribadi yang unik, mereka bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi talentanya mereka masing-masing. Itu sih yang menarik karena dulu waktu kita sekolah aja lah ya. Itu kan jadi contoh yang kita jadi saksi mata dan kita jadi korbannya di sana gitu kan. Waktu dulu ya yang penting nilainya harus bagus, nilainya kalau jelek dimarah-marahin, dijelek-jelekin gitu kan, dan tanpa melihat aku tuh sebenarnya nggak minat di sini, aku punya minat di bidang yang lain. Tapi pendidikan formal itu belum, menurutku ya, ini opiniku kok nggak apa-apa ya. Ini opiniku, menurutku pendidikan yang waktu yang aku alamin itu memang tidak memadahi untuk ada apa ya bahasanya ya, non akademiknya. Nah itu kan masih agak kurang ya zaman dulu ya. Kita bicara zaman dulu karena aku yang ngalaminnya zaman dulu. Itu
masih kurang. Dan aku bersyukur ketika melihat perkembangan pendidikan saat ini tuh ada yang lebih aware gitu, bahwa pendidikan itu nggak hanya akademik, tapi non akademik pun juga itu bisa jadi masa depan untuk anak-anak gitu. Dan aku bersyukurnya orang-orang di pendidikan itu juga sudah mulai melek dengan hal itu gitu. Apalagi guru-guru yang sudah mulai bermunculan lagi nih, era yang baru ini. Menurut Mbak Dini nih menurut Mbak Dini, tanggapan Mbak Dini dengan era-era yang baru seperti ini untuk pendidikan itu seperti apa? Kalau menurut aku sebenarnya banyak baiknya ya, karena dengan era yang baru ini sebenarnya membukakan banyak cara untuk belajar. Kalau dulu kan kita belajar kalau nggak di situ ya nggak disebut belajar kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus datang ke satu tempat kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa nih kampusnya mungkin di luar negeri, belajarnya dari sini kayak gitu, dan itu benar-benar membantu banget sih untuk kita belajar di era yang seperti ini. Jadi benar-benar memberikan peluang yang sangat besar untuk orang-orang itu belajar. Kayak gitu. Tadi pertanyaan gimana sih? Ini tanggapan aja, tanggapan di era baru untuk pendidikan ini gitu. Balik lagi ke rumah belajar ya, tadi kan kita kemana-mana gitu ya. Balik lagi ke rumah belajar, respon dari anak-anak yang mendapatkan pendidikan dari rumah belajar itu gimana? Apakah ada yang seneng atau mungkin ada yang nyeletuk apa gitu yang mungkin kena di hati kalian gitu? Ada nggak? Responnya gimana dari anak-anak? Responnya kalau sejauh ini yang aku tahu ya, jadi kebetulan yang kemarin kita sempat vakum nih 2 tahun, terus akhirnya kami adakan lagi besok Jumat itu baru opening. Di mana? Di Kuarasan. Kuarasan mana ya? Kuarasan itu adalah di suatu daerah namanya Kuarasan. Apa ya itu? Sukoharjo. Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Betul, Sukoharjo Jawa Tengah. Itu karena kami kan karena vakum itu bukan berarti kami enggak follow up mereka, kami tetap follow up anak-anak, dan sampai akhirnya kebetulan juga salah satu anaknya itu adalah anaknya kepala desanya. Anak-anak kepala desanya, dan dia selalu curhat, bukan selalu ya, pasti pernah juga curhat sama papanya bahwa sering juga anak-anak itu yang kita selama ini terasa banget ketika kita udah vakum kemarin itu banyak anak-anak yang nanyain kapan rumah belajar lagi, kayak gitu. Makanya kita buka lagi di Kuarasan, karena memang itu atas permintaan anak-anak dan disetujui oleh bapaknya sebagai kepala desa yang kemudian didukung oleh desa ya, akhirnya kita jalan kayak gitu. Biasanya emang kegiatannya ngapain aja sih kalau di rumah belajar? Kegiatannya, nah rumah belajar itu kan tadi kita kan selalu ngomong bahwa kita itu tidak selalu fokus sama pendidikan akademik. Tujuannya rumah belajar itu kan sebenarnya yang pertama kemana belajar tadi, yang kedua itu adalah menemukan talentanya anak-anak. Kita pengen anak-anak itu kan kalau di sekolah formal kadang-kadang nggak ngerti, oh ternyata aku punya bakat di sini toh, aku punya bakat di sini. Nah sempat kita ada di rumah belajar itu ada yang namanya kegiatan Kuarasan mencari bakat. Kuarasan mencari bakat. Itu jadi anak-anak itu boleh unjuk diri apapun yang kamu bisa, ada yang main ketipung, ada yang ngedance, ada yang ngegambar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membantu ketika kita sudah tahu talentanya anak-anak, oh kamu bakatnya di sini, kita bisa arahkan. Nah terutama apalagi kita juga punya rencana untuk kerjasama sama misal ada yang jago musik ya, kita arahkan kepada channel apa namanya relasi kita yang punya mungkin les-lesan musik atau dan sebagainya. Nah kayak gitu, yang pertama itu kan menemukan talentanya anak-anak. Tadi kegiatan ya? Iya, kegiatan. Tapi ngomongin itu juga dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu adalah menjembatani anak-anak untuk menggapai cita-cita mereka. Nah jadi kita pengen yaitu tadi membuka jalan seluas-luasnya untuk anak-anak itu bisa mengembangkan dirinya supaya dia bisa maksimal di satu tempat kayak gitu kan. Nah untuk mencapai ketiga tujuan ini tadi, makanya kita kita kegiatannya itu ada banyak. Nah dasarnya itu adalah pendidikan karakter. Jadi di Indonesia ini kita itu bukan menganut ya, apa namanya ya, ada 18 nilai karakter yang harus dicapai untuk anak-anak. Itu skripsi aku. Oke. Sedikit paham makanya menggali pendidikan ada
Ya ada 18 karakter itu kan. Nah ada 18 karakter itu. Nah 18 karakter itu kita padatkan materinya selama 1 tahun. Jadi kan 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah jadi setiap bulan itu kami ada temanya masing-masing. Misal bulan Januari kita ngajarin anak religius, bulan kedua kita ngajarin anak untuk kasih sayang dan persahabatan, bulan ketiga dan seterusnya sampai goalsnya mereka itu juga benar-benar jadi orang yang religius. Bukan berarti religius itu kita ngajarin anak-anak bukan buat radikal, bukan ya, tapi lebih ke toleransi antar agama yang sekarang tuh isu anak-anak itu memang benar-benar kan mengerikan kan kayak gitu. Nah kita pengennya sebenarnya menutup celah-celah sedikit-sedikit, menutup celah anak-anak di situ sebenarnya kayak gitu. Nah kegiatannya apa aja? Kita biasanya ada ice breaking, ada permainan tradisional, kemudian ada nonton film, ya terus kemudian ada kegiatan catering juga. Catering itu kita kumpulin anak-anak. Ada kemarin kita sempat ada lomba 17-an itu untuk membangun. Jadi lomba 17, sorry ya ngomongnya lomba 17-an itu dari 3 rumah belajar kita satukan dan ternyata respon mereka tuh bagus banget gitu loh. Kita tuh kalau lihat anak-anak itu seperti tadi kan kalau ngomongin kejar paket itu kan banyak duganya. Kalau ketemu rumah belajar tuh kayak jadi refresh gitu loh, karena mereka tuh bener-bener polos-polosnya mereka. Kita masukin apa aja ke mereka itu nerima. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kita pengen nutup yang di masyarakat kadang-kadang lingkungan itu ngasih kebiasaan buruk ke anak-anak. Rumah belajar itu hadir buat nutup celah-celah itu tadi gitu. Nah kegiatan apa tadi, lomba 17-an terus kemudian ada satu lagi tema. Kita pernah ada tema itu persahabatan, cinta, damai dan persahabatan kalau nggak salah. Itu kita ajak anak-anak untuk datang ke salah satu sekolah luar biasa di mana, Colomadu di Kabupaten Karanganyar, salah satu daerah. Kita ajak mereka. Kita pikir anak-anak itu kalau diajak ke SLB, kita kan kalau orang dewasa itu kan udah banyak mikir, wah ini mesti nolak, mesti takut dan lain sebagainya. Tapi ternyata enggak. Mereka itu ketika datang ke sekolah luar biasanya itu, mereka itu langsung awalnya memang takut, tapi kemudian mereka bisa berbaur. Jadi kita benar-benar ngajarin anak-anak itu bukan secara teori, religius tuh gini. Kamu tuh kalau kerja keras tuh harusnya gini. Kalau kayak gitu kan semua orang sebenarnya bisa. Tapi kita lebih ke prakteknya lewat ice breaking, lewat permainan kelompok dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, setelah kegiatan karakter yang kita tanamkan itu baru kita masuk ke akademiknya anak-anak. Tetap ada akademiknya. Iya, tetap ada. Makanya setiap rumah belajar itu minimal ada 6 sampai 7 volunteer. Supaya apa? Nanti kegiatannya itu ketika sudah selesai kita main-main bareng gitu, kumpul per kelas. Jadi satu kelas itu akan dihandle 1 volunteer untuk ngajarin anak-anak pelajaran kayak gitu. Itu menarik banget sih. Oke, itu biasanya kegiatannya kalau rumah belajar tiap hari itu berapa jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam selama seminggu 1 kali. Oh, seminggu sekali. Ya. Oke. 1 jam sudah mengandung termasuk non akademik dan akademik juga. Betul. Tapi 1 jam itu sebenarnya bukan waktu yang paten, karena kita rumah belajar jam 4. Anak-anak itu datang jam 3. Oh, rajin ya. Betul, anak-anak datangnya jam 3, mereka jam 5 kita udah selesai, mereka belum mau pulang, mereka masih mungkin ada yang PR yang belum dikerjakan dan sebagainya, mereka masih bersama-sama kami. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada sobat BNTV yang pengen bergabung gitu, gimana Kak caranya Kak? Ya kebetulan kami juga open rekrutmen volunteer. Ini kan juga mungkin teman-teman yang ada masih domisili di Solo bisa bergabung dengan kami di mana? Lihat di maaf ya, bisa lihat di IG Instagram kami di Mendidik Bagi Indonesia Tanpa Spasi. Jadi langsung jujur aja di situ, nanti di bio kami itu ada link pendaftaran untuk volunteer. Atau mungkin pengen tanya tentang kejar paket juga bisa di sana ya? Bisa. Oke, gitu, Mendidik Bagi Indonesia. Mungkin nanti editor tolong ditulis ya. Editor, oke, baiklah. Oke, mungkin ini yang terakhir nih. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Oke. Yang terakhir, mungkin dari Mbak Icil dan Mbak Dini bisa memberikan pesan untuk orang-orang di luar sana mengenai pendidikan, atau mungkin ada orang yang pengen belajar tapi malu karena sudah terlalu tua, malu dengan anggapan stigma di luar sana gitu. Mungkin kalian bisa ngomonglah apa yang ada di hati kalian. Silahkan, ini kesempatan kalian. Monggo, dari siapa dulu? Monggo. Mbak Dini dulu ya. Lagi mikir sebenarnya. Ya, pesan buat semua teman-teman yang lagi nonton BMTV,
ya sobat BMTV. Jangan malu buat belajar berapapun usia kalian kayak gitu, karena tadi sudah sempat disinggung bahwa belajar itu sepanjang hayat gitu. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya belajar kayak gitu, bukan hanya untuk misalnya ijazah atau lain sebagainya, tapi benar-benar untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu, meningkatkan kualitas hidup kita sendiri kayak gitu. Karena ya di dalam bangsa ini terdapat ya, bukan terbentuk ya, apa sih dari banyak manusia-manusia gini loh, dan masa depan bangsa ini tuh tergantung dari ya ini sumber daya manusia ini ya, kita ini gitu. Kalau bukan kita yang belajar, terus siapa lagi kayak gitu? Terus gimana nasib bangsa kita kalau bukan kita yang belajar kayak gitu? Karena aku percaya bahwa pendidikan ini jadi satu fondasi yang penting bagi sebuah bangsa kayak gitu. Karena di dalam satu bangsa itu kan ada banyak aspek kehidupan ya yang tidak pernah terlepas dari yang namanya pendidikan kayak gitu. Mulai dari hal terkecil lah seperti belajar membaca. Nah, itu benar-benar itu hal kecil ya menurut beberapa orang, tapi jadi hal yang tidak kecil juga menurut beberapa orang gitu, dan itu harus benar-benar ditanamkan bagi setiap kita semua kayak gitu. Mungkin kalau ada orang-orang di sekitar yang belum bisa atau bagaimana ya, kita secara pribadi harus mau untuk merelakan dirinya untuk mulai mengajari kayak gitu. Jadi guru nggak hanya guru yang ada di sekolah gitu, tapi kita semua bisa jadi guru, bukan untuk saling menggurui ya, tapi untuk belajar bersama seperti tadi yang sudah disinggung kayak gitu. Wow. Dari Mbak Icil. Oke, dari setiap hal yang kita bicarakan tadi, kita tahu bahwa pendidikan itu suatu hal yang kompleks gitu kan. Pendidikan itu juga suatu hal yang apa ya, dibilangnya sakral atau apa. Jadi pendidikan itu sebenarnya tujuannya itu mulia. Kita butuh banyak orang-orang, Indonesia itu butuh banyak orang-orang yang benar-benar peduli dengan pendidikan tanpa harus dicampuri dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Sebenarnya yang mengotori pendidikan itu kan justru kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan gitu kan. Nah, saya berharapnya buat pesan buat kita semua juga, buat bangsa ini juga, buat kita semua yang mendengar ya, nasib bangsa ini, masa depan bangsa ini tuh selalu ada di tangan kita. Kita tidak bisa menuntut bangsa ini berubah kalau dari kita sendiri saja tidak melakukan perubahan itu. Dan perubahan itu bisa kita lakukan lewat hal-hal kecil, yaitu apa? Belajar dari lingkungan, dari anak-anak, dari banyak hal yang ada di sekitar kita. Gitu aja. Wow. Pesan yang luar biasa yang menutup perjumpaan kita sore hari ini dari Mbak Icil dan Mbak Dini dari Mendidik Bagi Indonesia. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi Sobat BMTV semuanya, siapapun kalian yang menonton gitu kan, karena ini apa ya, concern pendidikan ini juga sangat penting gitu kan, gak hanya isu sosial, isu budaya dan sebagainya, tapi isu pendidikan ini pun juga sangat penting untuk kita perhatikan gitu. Siapapun kalian, apapun bidang kalian gitu kan, kita bisa jadi orang yang membawa perubahan kalau kita mau gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Icil dan Mbak Dini dan Mendidik Bagi Indonesia sudah bergabung di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Maaf kalau ada banyak salah kata dan perbuatan gitu kan, jangan kapok untuk kesini lagi. Oke, dan terima kasih juga untuk Sobat BMTV yang sudah menonton tayangan ini. Semoga kalian terinspirasi sekali lagi gitu kan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, comment, like, dan share juga video-video yang ada di Berita Mujizat TV. Ada banyak banget, kalian langsung tonton aja di playlist. Dan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, bila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Berita Mujizat TV.